Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita mulai pagi, kita awali hari, kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebab kebaikan-Mu Tuhan, maka kami boleh ada saat pagi hari ini sebagaimana kami ada. Kami boleh menikmati berkat Tuhan yang baru di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami datang dengan mengucap syukur kepada kasih-Mu yang melimpah. Kami mau naikkan pujian kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau pujikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami bagi firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Tuhan, hadir di tengah-tengah kami melawat umat-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang disembah, biarlah nama-Mu saja yang tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mempersembahkan ibadah di awal pagi hari ini. Bersama saya kita katakan, amin. Allah kami yang mengerti, Allah kami yang sungguh peduli dalam hidup kami. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh haleluya, banyak perkara namun Engkau ada. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyanyikan keyakinan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli kepada kami anak-anak-Mu. Inilah yang hendak kami renungkan di pagi hari ini. Urapilah setiap kami Tuhan. Berikan kami pengertian, kekuatan baru disalurkan kepada kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan inspirasi kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, di Jumat pagi ini sesuai lagu tadi, renungan ini berjudul Allah mengerti, Allah peduli. Kita baca dulu ayat firman Tuhan yang saya pilihkan dari Mazmur. Mazmur yang pasal 50 atau nomor 50 ayat 10 sampai 11, demikian sabda Tuhan. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Satu ayat firman Tuhan lagi kita sambungkan ke kitab Hagai. Hagai pasal yang kedua ayat 9. Hagai pasal yang kedua ayat 9 demikian. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua ayat ini saya rangkai. Renungan ini bukan hendak membicarakan secara khusus tentang harta atau kekayaan, karena di sana dibicarakan tentang ternak, binatang, dimanapun itu punya Tuhan. Emas dan perak semuanya dalam tangan Tuhan dan dalam kuasanya. Tapi dari ayat-ayat tadi, saya ingin menjadikannya sebagai sandaran untuk membahas, memberikan penegasan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Benda yang ada di dalam tanah, di dalam gunung, di dalam laut, binatang-binatang, semuanya. Bahkan alam semesta ini adalah buatan Tuhan, milik Tuhan. Dalam Alkitab versi TB2, kata kepunyaanku tadi memang langsung diterjemahkan milik. Milikkulah gitu ya. Haleluya. Jika kita tahu bahwa Tuhanlah pemilik segala kekayaan, segala sesuatunya yang ada di dalam alam semesta ini, maka kita saudaraku akan menjalani kehidupan ini secara berbeda dari orang-orang dunia. Jadi keyakinan kita bahwa Tuhanlah pemilik, Dialah yang empunya, di tangan Dialah segala kuasa atasnya, maka kita pasti memiliki cara hidup yang berbeda. Saya berikan judul, maka kita mencari pertolongan Tuhan jadinya. Enggak mencari pertolongan yang lain. Langsung kepada pemilik saudaraku. Dampak dari keyakinan kita bahwa Allah mengerti, Allah peduli, maka kita menantikan pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan sang pemilik. Dan karenanya kita tidak akan menempuh jalan-jalan atau cara-cara duniawi ini. Begini saudaraku, di tengah-tengah pergumulan, seringkali di situ pula kita dibanjiri tawaran-tawaran tentang dunia akan menolong kita. Dengan cara-cara yang nampaknya baik, sampai cara-cara yang nampaknya kasar dan jahat sama sekali. Ada berseliweran peluang-peluang yang ada saudaraku. Maka ayat tadi membunyikan kepada kita, Tuhanlah pemilik, Dialah yang mempunyai. Jangan kita tergoda dengan cara dunia ini, saudaraku. Kita akan menantikan pertolongan daripada Tuhan. Sebab apa saja yang kita perlukan, bukan hanya emas dan perak, bukan hanya ternak tadi. Segala yang kita perlukan itu ada pada Tuhan. Berarti akibatnya kita menjalani hidup yang mengandalkan Tuhan. Memandang atau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita benar-benar kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan. Betul kita bekerja, tapi hati kita mengandalkan Tuhan. Betul kita membangun relasi, tapi hati kita terpaut kepada Tuhan. Mari kita baca satu ayat saudaraku. Sangat menarik ayat ini, sering dibacakan terutama di awal ibadah ya.
Mazmur 121 ayat 1 dan 2 saja yang kita baca. Ini jangan menjadi mazmur atau nyanyian kosong, melainkan ini harus dicerminkan, diimplementasikan atau dipraktekkan, diterapkan dalam hidup sehari-hari. Sehari ini bunyinya begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, di sini digemakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Sumber yang akan memberikan jawaban kepadaku ialah Tuhan. Yang juga dia adalah sekaligus yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ada kuasa padanya. Dia berdaulat. Dia bisa memerintahkan angin bertiup ke utara. Dia bisa memerintahkan angin bertiup ke selatan. Dia bisa memerintahkan menurunkan hujan. Bisa juga membiarkan matahari terbit dan kering untuk mungkin bagi petani menjemur hasil panen mereka. Tuhan mengatur musim-musim. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Allah yang mengendalikan seluruh perjalanan sejarah. Perjalanan perubahan-perubahan di tengah bangsa, perubahan kepemimpinan, perubahan-perubahan siklus ekonomi, bahkan perubahan-perubahan peradaban secara global, semuanya Tuhan kendalikan. Di tengah-tengah semuanya itu mungkin kita menghadapi masalah, Tuhan tetap mengerti dan peduli kepada kita. Katakan amin. Dia mengerti. Memang dia mengawasi dunia ini, jangan lupa dia juga memonitor kita secara pribadi. Memonitor kita secara keluarga. Memonitor gereja kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Begitu luar biasanya Allah perhatiannya itu ya. Dia memperhatikan seluruh sekalian alam. Dia memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Maka mari syair ini jangan hanya enak didengar atau dinyanyikan. Mari kita jadikan bahwasanya saya tidak mengharapkan cara-cara dunia ini akan menolong saya. Meskipun mata saya tertuju ke sana, tertuju ke sini, saya coba lihat di sana, peluang di sana, peluang di situ. Namun keputusan akhirnya pertolonganku datang dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menolong saudaraku, tidak ada tangan yang dapat atau kekuatan yang bisa menghalanginya. Tidak ada. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, benar-benar kita merasakan kehidupan saudaraku damai dan sejahtera. Saya buat satu pertanyaan di sini, mengapa orang stres dan depresi? Mengapa? Ya banyak sih faktornya. Banyak orang mengalami stres atau hingga putus asa, banyak penyebabnya. Mulai dari tekanan ekonomi, bahkan juga mungkin tekanan politik, sakit penyakit, ditinggalkan kekasih, atau gejala-gejala yang terjadi di alam ini, tantangan kehidupan, ketidakadilan. Semuanya itu bisa mendatangkan suatu tekanan atau stres dan depresi kepada orang. Namun, menurut observasi saya Bapak Ibu, di antara banyak faktor yang membuat orang stres dan depresi atau bahkan juga putus asa, bahkan beberapa yang melakukan bunuh diri, maka faktor terbesar dan penentunya adalah tidak adanya yang dapat diandalkan. Ini dia. Tidak ada yang dapat diandalkan orang itu. Putus harapan dia, nggak ada lagi yang dapat diandalkan. Dia tidak mengandalkan ke kiri, nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Dia putus asa. Dia menjadi stuck di situ, lalu mungkin tidak lagi berpikir ada jalan keluar, tidak ada lagi pengharapan, lalu dia menjadi stres, menjadi depresi, bahkan lebih fatal daripada itu. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat diandalkan. Dia mungkin mengandalkan seseorang, orang itu sendiri tidak dapat menolongnya. Dia yang mengandalkan sebuah korporasi, korporasi itu tidak dapat menolongnya. Sebuah negara yang lemah mengandalkan negara lain punya banyak maunya, sedikit tolongnya banyak maunya. Maka mungkin banyak orang dilanda depresi akibat tekanan-tekanan kehidupan. Tetapi sebetulnya sekiranya orang itu memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka tidak akan sampai pada batas depresi, saudaraku. Mungkin mengalami susah, semua orang pernah susah. Mengalami kegelisahan, itu pun harus sementara. Tapi kalau sampai depresi, sampai putus asa, sampai putus nyawa, bunuh diri, itu karena tidak ada harapan kepada Tuhan.
Saudaraku, saya mau berkata, keyakinan pada Tuhan, ini keyakinan kita pada Tuhan, dia mengerti, dia peduli, itulah sebagaikan benteng yang kuat. Bagaikan gunung batu yang kokoh melindungi kita terhadap berbagai masalah kehidupan ini, saudaraku. Itulah kekuatan kita. Itulah penopang kita. Ibarat kalau sedang menjalani jalan yang licin, itulah pegangan kita. Sedang menjalani jalan yang penuh bahaya, itulah yang melindungi kita. Yaitu yakin bahwa Allah peduli. Bahkan di tempat sinyal tidak ada, di tempat rasa-rasanya tidak ada pertolongan, Tuhan sanggup menolong kita, saudaraku. Itu hebatnya kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan karena kita mengerti Allah itu peduli sama kita. Saya rindu tidak ada di antara kita yang berputus asa, lalu menempuh cara-cara dunia ini dalam keputusasaannya, misalnya jatuh kepada narkoba, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur, dan lain sebagainya, putus asa begitu rupa, atau meninggalkan gereja, meninggalkan iman. Kita, saudaraku, boleh mengalami banyak persoalan, tetapi satu hal jangan lupa, kita punya Allah yang maha besar. Katakan amin, saudaraku. Saya tiba pada bagian terakhir renungan ini, saya belajar dari Tuhan di tengah masalah juga, saudaraku. Begini Bapak Ibu, kita belajar tentang Tuhan itu bisa di sekolah, seperti saya S1, S2, S3 teologi. Belajar tentang Tuhan juga di situ. Belajar Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Secara khusus saya belajar dari Tuhan di tengah masalah. Seringkali Bapak Ibu, saya mengalami kedekatan dengan Tuhan yang begitu lekatnya itu ketika ada masalah, saudaraku. Berkali-kali saya merasakan Tuhan itu dekat dan dia mengunjungi aku ketika aku sedang sakit, sedang terpuruk, sedang kesusahan, saudaraku. Jadi lewat masalah dan kesukaran yang saya alami, saya belajar satu hal. Bahwa emas, perak, bahkan juga manusia sebetulnya tidak dapat diandalkan. Yang dapat diandalkan hanya Tuhan, Bapak Ibu. Ini kesaksian saya ini ya. Detail kesaksiannya tidak sempat saya ceritakan sekarang. Ini semacam rangkumannya. Saya belajar Tuhan, belajar mengenal siapa Tuhan, salah satunya di tengah persoalan dan kesukaran yang ada. Dan di tengah persoalan dan kesukaran yang ada, saya belajar bahwa emas, perak, uang, kekayaan tidak dapat diandalkan. Yang dapat diandalkan adalah Tuhan, sang pemilik kekayaan itu. Katakan amin. Jadi bukan bendanya, tapi sang pemilik itulah yang dapat diandalkan. Di tengah pergumulan yang ada juga saya semakin tahu bahwa Allah begitu peduli. Kadang-kadang kita mengira ya, Tuhan itu hanya berurusan pada kita pada hari-hari ibadah. Enggak, saudaraku. Allah itu begitu rincinya mengenali kebutuhan kita. Sering kali saya mengalami, di saat saya merasa tidak ada pertolongan gitu, Tuhan memberikan seperti yang paling saya butuhkan itu diberikannya, saudaraku. Jadi dapat saya pelajari di situ bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Bahwa Allah kadang-kala mengizinkan kita masuk dalam dapur perapian, yes. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi di sana pun kan Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan dia menyelinap ke tengah kobaran api itu, yang tadi dilempar ke dalam kobaran api 3 orang, tetapi orang-orang di Persia menyaksikan, orang-orang di Babel, maksud saya, menyaksikan di sana ada berjalan 4 orang. Dan orang yang satu tadi rupanya seperti anak dewa bahasa mereka. Artinya yang ilahi, saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah putus asa. Seberat apapun persoalan, serumit apapun keadaan, tumpang tindih, bertindih-tindihnya pun persoalan. Jangan pernah lupa, Tuhan kita mengerti, menolongmu. Tuhan kita peduli akan turun tangan menolongmu. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, pada akhirnya saya memberikan dorongan, dukungan, encourage ya, suatu motivasi kepada kita dengan berkata, percayalah Allah mengerti. Apa saja persoalan saudara sekarang, percayalah Allah mengerti. Dan Allah peduli pada hidupmu. Lebih daripada kamu, lebih daripada orang tuamu, lebih daripada orang dekatmu yang peduli kepadamu.
Ada satu nama yang peduli kepadamu. Ada satu orang yang sangat peduli kepadamu, yang sampai meninggalkan kemuliaannya di sorga, rela mengambil rupa seorang hamba seperti kita, yang akan kita rayakan dan kita peringati kematiannya pada tanggal 29 akhir bulan ini. Dia sangat peduli kepada saudara. Dia sangat mengerti atas persoalan kita. Bahkan dia dapat turut merasakan penderitaan-penderitaan yang terjadi pada kita. Selamat menjalani kehidupan dengan optimis, saudaraku. Percayalah, Tuhan Allah kita mengerti. Tuhan Allah kita peduli. Haleluya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan entah kesekian kali tentang firman Tuhan yang juga sudah nyanyian populer di Indonesia, yaitu Allah mengerti, Allah peduli. Biarlah itu bukan hanya sekedar nyanyian atau keyakinan kata-kata, tapi benar-benar meresap di hati kami. Dapat kami nikmati kebenaran itu setiap hari, terutama di setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami dapat yakin bahwa Allah kami mengerti persoalan yang sedang terjadi. Allah kami peduli dan dia turun tangan akan mengangkat kami dari beban dan derita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi seperti benih yang subur, tumbuh di hati kami dan menghasilkan buah bagi pertumbuhan kerohanian kami. Menjadikan kami saksi dimanapun kami berada tentang hidup kami yang melekat kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita akhiri ibadah renungan pagi ini dengan menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, tadahkanlah tanganmu di hadapan Allah kita, dan terimalah berkat yang berkelimpahan, damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan Roh Kudus beserta kita mulai pagi ini, mengangkat kita naik bukan turun, menjadikan kita kepala bukan ekor, membuat kita berhasil dan beruntung dimanapun kita berada, kemanapun kita bepergian. Diutusnya malaikat menjaga mengawal kita, tidak mengalami celaka, tidak mengalami berbahaya. Lanjutkanlah aktivitasmu, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Salam bagi kita.